Oke, selanjutnya kita akan membuat halaman untuk update. Nah, di sini kita buka file Explorer dulu di folder C, di exam, docs, di perpustakaan. Nah, di sini di asset, di fungsi. Di sini kita copy yang ini. Kita copy. Oke, di sini kita copy dan kita letakkan di bagian admin ini, di bagian update. Pastikan di sini. Kemudian di bagian report dan bagian delete. Oke, kemudian tinggal kita tutup. Oke, kemudian di sini tinggal kita buka Visual Studio Code. Kita ke bagian admin. Nah, di sini di bagian update ini kita tambahkan satu data. Sini kita pastikan anak panahnya itu mengarah ke bawah. Sini kita tambahkan satu data dengan nama update admin. Update admin. Oke, maaf, Ctrl Z dulu. Kita hapus dulu ini, maaf, ini salah. Oke, di update. Nah, yang ini, file yang ini. Update admin. Update admin. Oke, seperti ini. Nah, di sini tinggal kita tambahkan script. Oke, scriptnya itu kita ambil dari sini. Kita Ctrl A, kita copy, dan kita letakkan di bagian dalam sini. Oke, seperti ini. Kita tunggu dulu. Oke, sudah jadi seperti ini. Sini kita file, save all. Oke, kemudian di sini kita pilih file, save as. Kita tunggu. Di sini kita ganti dengan update admin, sudah kita ganti di sini, yaitu update buku. Untuk PHP-nya sudah, jadi kita pilih save. Oke, kemudian kita pilih lagi file, save as. Sini ada admin buku jenis. Kemudian kita ganti. Setelah buku ada jenis, save. Kita lanjut lagi, save as. Jenis lemari, nanti dengan lemari, save as. Lemari peminjaman, dan di sini dengan peminjaman. Oke, save. Dan tambah lagi, save as. Setelah peminjaman ada penerbit, tambahkan penerbit, update penerbit, save. Kemudian save as lagi. Setelah penerbit ada pengunjung, tambahkan pengunjung. Oke, save. Kemudian lagi pengunjung penulis, tambahkan penulis, save as. Penulis rak, update rak. Oke, save. Oke, kemudian sekarang kita mulai dari update admin. Yang ini kita tutup dulu. Kita mulai dari update admin. Nah, jadi untuk datanya ini dia harus sesuai dengan, untuk M-nya ini dia harus sesuai dengan M yang ada di insert admin. Kita lihat di insert admin, M-nya itu 3.
jadi kita harus pakai 3 juga di sini, seperti ini. Oke, kemudian setelah itu ada update buku. Kita lihat di insert buku 9, jenis 8. Oke, di bagian update buku ada 9, kemudian jenis dia ada 8, seperti ini. Kemudian lemari, kita lihat di lemari 4, berarti kita buka di update lemari, kita ganti di sini dengan 4. Oke, kemudian setelah lemari ada peminjaman, kita ganti, kita lihat dulu peminjaman 11, berarti di sini kita tambahkan 11. Kemudian peminjaman penerbit, insert penerbit, kita lihat di sini 7, berarti di sini insert update penerbitnya kita kasih 7. Oke, penerbit, kemudian pengunjung 10. Pengunjung 10, di sini kita tambahkan 10 berarti. Oke, kemudian setelah pengunjung, ini untuk tabel pengunjung. Oke, setelah itu ada insert penulis ya 6, kita lihat penulis 6, kemudian rak 5, rak ini sini ada 5. Oke, kemudian sudah jadi semua. Nah, sekarang kita file save all. Oke, untuk ini kita tutup dulu. Kita tutup, kita mulai dari admin tadi, di update admin. Oke, nah di sini kita tambahkan lagi satu, yaitu update profil. Dari sini kita tambahkan update profil. Oke, update profil.php, file save. Oke, untuk di sini untuk update profil ini kita ganti m-nya itu kita kasih 2, Ctrl+S. Oke, seperti ini. Oke, nah sekarang kita mulai dari yang pertama, itu adalah admin, update admin. Oke, di sini sudah ada konektor. Nah, kenapa di sini tidak ada garis miring titik? Karena dia sudah berada dalam satu file itu update. Oke, jadi seperti ini, ada konektor, ada filter. Nah, ini untuk field-fieldnya nanti. Oke, sekarang kita mulai untuk isi data di bagian admin ini. Nah, di sini untuk data-data di sini dia harus sesuai dengan data yang ada di insert admin. Bukan di insert admin. Oke, harus sesuai dengan nama yang di sini dan juga nama yang ada di beranda. Kita lihat di beranda, nama fieldnya itu harus sama dengan, kita lihat di sini, ubah data admin. Oke, jadi namanya itu harus sama dengan ini, nama, tempat lahir, alamat, ini email, telepon, paspor, tempat lahir, tanggal lahir. Jadi namanya itu harus sama. Jadi kita mulai dari update admin tadi. Oke, dari sini kita masukkan value, nama field satunya itu ada nama. Dan kita masukkan lagi, ada tempat lahir, kemudian ada tanggal lahir. Setelah tanggal lahir ada alamat, email, alamat, kemudian email, setelah alamat, email, telepon, paspor, status. Telepon, di sini setelah telepon itu
ada password, kemudian yang terakhir itu ada status. Oke, seperti ini. Kemudian kita harus, dan sini tinggal kita sesuaikan nama field 1 itu ada nama, copy, letakkan di sini. Oke, kemudian tempat lahir di field 2, tanggal lahir di field 3. Oke, kita geser dulu. Tanggal lahir, alamat, email, telepon. Oke, di sini kita masukkan alamat, email, telepon, kemudian telepon, password, status. Di sini kita masukkan telepon, password, status. Yang alamatnya status. Oke. Seperti ini. Oke. Di sini setelah status ini kita lihat di belakangnya. Oke, jadi untuk ini kita hapus sampai di where, di 6 nama, password, status. Oke. Nah, di sini kita hapusnya itu mulai dari sini. Sabar, kita lihat dulu. Oke, kita hapus dari sebelum where ini, kita hapus sampai di, kita lihat tadi di bagian status, alamat, email. Oke, nah kita hapus begini saja. Sabar, yang susah. Sabar. Oke, di sini kita hapus. Kita hapus belum masuk status. Oke, seperti ini. Oke, kemudian di bagian atas ini, sabar dulu, yang ini kita harus isi dulu bagian depannya ini. Oke, nah di sini di bagian atas ini kita tambahkan lagi satu dulu untuk adminnya, untuk ID admin. Maka di sini. Oke, di sini dia pakai variabel saja, kemudian di sini dia pakai get. Tambahkan underscore get. Oke, sini kita masukkan ini untuk ID admin, masukkan ID admin. Oke, kemudian bagian belakang sini tambahkan ini untuk ID admin, where ID admin. Oke, seperti ini. Lanjut ke depan. Oke. Nah, maaf, di sini seharusnya di post, get post seperti ini. Ctrl S. Sekarang coba kita testing. Refresh dulu. Di admin kita refresh dulu. Ya. Sekarang di sini kita coba testing. Oke, kita testing.
Kita lihat, kita refresh dulu di sini. Kita ke admin, ke ubah data, misalnya di sini kita ganti dengan nama Silvina Harjen. Kemudian dia dari Jakarta. Alamat juga misalnya Jakarta. Oke, ini kita ganti dengan Silvina. Kita klik simpan. Oke, nah di sini dia belum jadi. Kita cek di bagian beranda. Di beranda di data admin. Di sini, bagian bawah sini, kita tambahkan. Oke, di sini kita tambahkan scriptnya itu supaya berikut input dengan name-nya itu kita masukkan name-nya di sini ID admin, kemudian tipenya kita kasih nama ya hidden, jadi tidak terlihat ya disembunyi hidden. Kemudian bagian belakangnya kita tambahkan value sama dengan kita masukkan, kita ambil script yang ini, copy dan kita letakkan di sini. Ctrl V. Oke, di sini kita ganti dengan ID admin. Oke, seperti ini. Oke, yang ini masukkan ke dalam. Ini ditambahkan tadi ini dan kita belum tutup siku. Oke, seperti ini. Oke, nah di sini setelah kita sudah menambahkan inputnya ini, kemudian kita kembali ke update. Di sini kita belum ganti namanya, yaitu update admin. Set nama seperti ini. Ke belakang ada nama, tempat lahir, tanggal lahir sampai di status. Oke, sekarang coba kita save all dan coba kita testing. Kita refresh dulu. Oke, di sini kita ganti di Stikom ini, kita ganti namanya Silvina Harjen. Oke, dia dari Jakarta. Dan alamatnya juga kita kasih masuk Jakarta. Sini kita ganti Silvina. Oke, coba kita klik simpan. Oke, nah di sini sudah ganti Silvina Harjen, Jakarta, Silvina. Oke, jadi untuk admin dia sudah jadi diupdate. Oke, nah coba di sini kita ubah lagi satu. Refresh dulu. Oke, di sini coba kita ubah di change Stikom ini. Coba namanya kasih masuk Andika Permata. Kasih masuk tempat lahir, masukkan Reo, kemudian tanggal lahir seperti ini, ganti tanggal lahirnya masuk. Oke, kemudian alamatnya Reo, sini kita kasih, kemudian di sini kita ganti lagi. Sini kita ganti dengan tidak aktif. Oke, kita klik simpan. Oke, sini Andika Reo tanggal 9 Dika 0223, kemudian ini tidak aktif. Ya, berarti admin sudah jadi untuk fitur update-nya. Oke, sekarang kita lanjut untuk tabel berikutnya, yaitu kita lihat di dalam sini
di update admin sudah. Setelah update admin, update buku. Oke. Nah, tapi sebelumnya di beranda kita harus tambahkan lagi. Kita Ctrl F dulu. Kita ketik ubah data buku. Oke, sini berarti di atas judul ini kita tambahkan satu, yaitu input, tipenya itu kita masukkan tipe hidden, kemudian name-nya kita masukkan, name-nya itu ID admin, kemudian value-nya kita masukkan yang ini, copy dan kita letakkan di dalam sini. Kemudian yang ini kita tambahkan tutup siku, ini kita ganti dengan ID admin. Oke, seperti ini. Oke, maaf, di sini bukan ID admin, tapi kita ganti dengan ID buku. ID buku. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi di sini dia akan mengirimkan ID buku. Ctrl S, kita lihat di update buku. Oke, di sini kita nanti akan menambahkan data-data yang sesuai dengan tabel yang ada di tabel buku. Oke, sekarang kita mulai isi. Yang pertama itu ada judul, kemudian ada intisari, kemudian setelah intisari ada tahun terbit, setelah tahun terbit ada ISBN, setelah ISBN ada jumlah halaman. Oke. Kemudian setelah jumlah halaman ada jumlah buku, ada ID penulis, ID penerbit, kemudian ada ID jenis buku dan status, ID jenis buku dan status. Oke. Dan yang ini kita hapus, kemudian bagian atas lagi kita tambahkan satu, ini untuk nama variabel, di sini ID buku. Oke, seperti ini. Jadi post di sini dia akan menangkap parameter yang dikirim dari beranda tadi, yaitu ID buku. Oke, seperti itu. Oke, jadi dia akan menangkap ID buku dan disimpan dalam nama variabel ini. Kemudian di bagian sini kita ganti dengan update buku. Update buku. Oke. Set di sini yang pertama itu judul, kemudian ada intisari, kemudian berikutnya itu lagi ada tahun terbit, setelah tahun terbit ada ISBN, bahkan sini ISBN, kemudian setelah ISBN itu ada jumlah halaman, kemudian ada jumlah buku, dan di sini lagi ID penulis, ID penerbit, ID jenis buku. Dan yang terakhir itu status.
status, kemudian ini kita hapus sampai sebelum WR ini. Maaf. Oke, kita hapus dari sini. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan where ID buku, nama variabel. Oke. Setelah seperti ini, status, ID jenis buku, ID penerbit, ID penulis, jumlah buku, jumlah halaman, ISBN, tahun terbit, intisari judul. Status, ID jenis buku, penerbit, penulis, jumlah buku, jumlah halaman, ISBN, tahun terbit, intisari judul. Oke. Sudah seperti ini. Oke, nah di sini kita lihat dulu di bagian admin di buku. Di sini setelah sebelum status itu ada rak. Kita lihat di bukunya di sini. Nah, di sini setelah status itu ada ID rak. Jadi kita tambah lagi di dalam sini, tambah setelah status itu ada ID rak. Tapi letakkan di dalam sini. Nah, di sini kita ganti 11 untuk statusnya. Di sini kita masukkan ID rak. Oke, kemudian Ctrl S 10, kemudian di bagian sini. Oke, di sini setelah status ini, sebelum status. Oke, sebelum status kita tambahkan 1 yaitu ID rak. Dari sini kita tambahkan status, copy status dulu. Copy, dan sini kita tambahkan koma. Dan baru kita pastikan seperti ini. Di sini kita ganti dengan ID rak. Ini untuk 10, kemudian untuk statusnya dia akan jadi 11. Status. Oke, sudah seperti ini. Ctrl S. Oke, nah sekarang coba kita testing. Ctrl S. Kita testing sekarang. Kita refresh di admin. Maaf, di buku. Kemudian kita mau ubah di bagian Sejindo ini. Kita ubah di sini misalnya bukunya itu kita masukkan matematika. Oke, matematika. Kemudian di sini kita masukkan intisarinya itu belajar menghitung. Oke. Kemudian 2002. ISBN-nya kita isi seperti ini saja, 546. Kemudian jumlah halamannya kita masukkan 20 atau 30. Jumlah buku kita masukkan 20. Kita masukkan penerbitnya Caritas. Penulisnya Caritas. Kemudian penerbitnya kita masukkan Helen. Ini dia jenis bukunya itu pelajaran. Untuk raknya kita ganti jadi rak 04. Dan ini juga dia tersedia. Oke, kita klik simpan. Oke, di sini dia sudah jadi matematika belajar menghitung tersedia. Oke, jadi untuk buku juga sudah. Sekarang kita lanjut di tabel berikutnya. Untuk update buku kita tutup dulu. Kita lanjut setelah buku itu ada update jenis. Oke, di update jenis ini kita ke beranda dulu. Kita lihat di sini kita ganti, kita cari update jenis. Oke, seperti ini. Kemudian untuk update jenis ini kita tambahkan di bagian bawah form ini. Kita tambahkan di sini scriptnya itu input, name-nya kita masukkan ID jenis buku. ID jenis buku. Kemudian untuk tipenya masukkan hidden. Kemudian untuk value-nya kita
kita masukkan yang ini, kita ambil yang ini. Oke, kita copy dari sini sampai sini. Kita copy, kita letakkan dalam sini. Nah, di sini tinggal kita masukkan ID jenis buku. Kemudian di belakang sini kita akhiri dengan tutup siku seperti ini. Oke, kemudian di bagian update kita tambah lagi di sini untuk jenis buku. Jadi di sini dia hanya ada 2. Nah, di sini kita tambahkan, ini kita hapus saja. Sini hanya sampai 2. Yang pertama itu ada ID jenis buku. Kita masukkan ID jenis. Kemudian yang kedua itu hanya ada nama. Di sini kita ganti nama. Oke. Kemudian di bagian bawahnya kita ganti update. Di sini ada tabel jenis. Set, di sini ada nama. Oke. Kemudian yang lainnya ini kita hapus. Hanya ada 1. Oke, kita hapus yang lainnya. Sampai di belakang lagi. Oke, di sini ini kita hapus. Di sini where kita masukkan where ID jenis buku. ID jenis buku. Oke. Nama variabel. Oke, seperti ini. Kemudian lokasi beranda 8. Oke, sudah jadi seperti ini. Oke, nah, kemudian di sini kita ubah dulu. Di sini variabelnya itu kosong untuk ID jenis. Kemudian di sini kita ganti dengan 1. Oke, S. Sekarang coba kita testing. Kita refresh. Oke, di jenis buku. Di sini kita ganti di kesehatan ini. Kita ganti dengan misalnya kuliner. Kita masukkan kuliner. Oke, kita klik simpan. Oke, di kesehatan. Nah, di sini dia sudah berhasil diganti atau sudah berhasil diubah menjadi kuliner. Oke, berarti di buku juga sudah jadi untuk editnya. Kita lanjut untuk bukunya update jenis. Kita tutup dulu. Setelah update jenis, kita masuk di update lemari. Oke, untuk lemari kita masuk di sini di beranda. Kita masukkan, kita cari update lemari. Update lemari di sini. Nah, di sini kita tambahkan di bagian update lemari. Sabar. Kita lihat di update lemari. Di sini ada 2, nama lemari dan lemari. Di sini kita lihat di bagian bawah. Maaf. Update lemari. Nama lemari yang ini update lemari. Oke, nah di sini kita tambahkan di bagian atas sini. Bentar dulu ini. Sini kita tambahkan input name-nya kita masukkan dia ID lemari. Kemudian untuk tipenya kita masukkan dia hidden. Kemudian untuk value-nya kita ambil yang di bagian bawah sini. Ya, kita ambil dari sini sampai belakang sini. Oke, kita copy dan kita letakkan di dalam sini. Oke, kemudian di sini tinggal kita ganti dengan nama ID lemari. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian update lemari, untuk lemari di sini hanya ada 2, hanya ada ID dan nama. Jadi sini kita hapus yang ini juga kita hapus dan menjadi 1. Oke, di sini ada ID lemari. Oke, kemudian untuk nama lemarinya kita lihat dulu. Lemari di sini di database-nya kita tulis dengan nama lemari. Oke, di sini kita ganti dengan nama lemari. Oke, nah di sini hanya ID lemari dan nama lemari. Kemudian di sini juga kita masukkan update lemari. Update lemari set nama lemari. Oke, kemudian di sini ke belakang itu tinggal kita hapus dari sini sampai di belakang. Oke, di sini kita hapus. Nah, di sini kita tambahkan, bentar dulu.
Di sini ID lemari. ID lemari. Oke, seperti ini. Oke, kemudian di beranda tadi kayaknya saya lupa tutup siku. Bagian sini tutup siku dulu. Oke, seperti ini. Di update lemari. Oke. Nah, kemudian di bagian beranda tadi juga di sini kan nama lemari, jadi kita gantiin dengan nama lemari. Oke, Ctrl S. Oke, sekarang coba kita testing di lemari. Kita refresh di lemari ini. Kemudian di sini kita ganti geografi ini, kita ganti dengan lemari kesehatan. Kita ganti untuk geografi ini, kita ganti dengan fisika. Oke. Kita klik simpan. Oke. Nah, di sini sudah ganti dari geografi jadi fisika. Jadi untuk lemari juga sudah. Kita lanjut lagi untuk update lemari. Kita hapus, ini kita tutup, tutup. Ini juga kita tutup. Habis lemari peminjaman. Kita lanjut untuk peminjaman. Di sini kita ke beranda dulu. Di sini kita cari update peminjaman. Kita cari pinjam. Oke, ini. Dan di bagian sini kita tambahkan satu script lagi untuk ID-nya. Kita masukkan input. Name-nya kita masukkan ID pinjam. ID pinjam. Oke, ID pinjam. Maaf, kita lihat dulu di database. Dipinjam. Oke, ID pinjam sudah pas. Di sini kita ganti dengan ID pinjam. Untuk tipenya kita masukkan, tipenya itu sama dengan hidden seperti ini. Kemudian maaf, Ctrl Z lagi, tipe hidden. Oke, kemudian tipe hidden kita masukkan untuk value-nya value. Oke, cara tulisnya seperti ini. Dari sini kita ambil script yang ini, kita ambil sampai sini. Oke, kita copy, kita letakkan di dalam sini. Kemudian di sini tinggal kita ganti dengan ID pinjam. Oke, di sini kita tambahkan dengan tutup siku. Seperti ini. Kemudian di bagian update peminjaman, di sini tinggal kita ubah. Oke, datanya itu kita ganti di sini. Yang pertama itu ada ID pinjam, dimasukkan ID pinjam. Oke, di sini kita ganti dulu. Setelah ID pinjam ada tanggal pinjam. Oke, tanggal pinjam. Setelah tanggal pinjam ada tanggal kembali. Setelah tanggal kembali, di sini ada ID pengunjung, status, ID pengunjung punya status. Kemudian setelah itu ada diserahkan, dan juga kita tambah di sini diterima. Oke, yang lainnya ini kita hapus. Dari sini. Oke, kita hapus seperti ini. Kemudian di sini tinggal kita ganti. Di sini 0, 1, 2, 3. Di sini 4, 5. Kemudian di sini 6. Oke, kemudian di sini tinggal kita ganti update. Di sini kita masukkan tabel pinjam, update pinjam set. Yang pertama itu ada tanggal pinjam. Oke, kedua itu ada tanggal kembali. Tanggal kembali yang ini. Kemudian ada ID pengunjung. Tambahkan di sini ada ID pengunjung.
Oke. Kemudian setelah ID pengunjung, status diserahkan. ID pengunjung, status, kemudian diserahkan. Setelah diserahkan ada diterima. Diterima, oke. Kemudian diterima, kita hapus dari sini. Diterima kita hapus dari sini. Oke, kita hapus dari sini sampai di belakang. Di belakang, oke, sampai di sini. Hapus. Diterima di sini where ID pinjam. ID pinjam. Oke, seperti ini. Jadi di sini dia hanya ada 6. Variabel diterima, variabel 6 diterima. Variabel 6 diterima. Oke. Kemudian di sini kita langsung coba testing. Ctrl S. Testing di bagian peminjam. Dari refresh. Oke, di sini kita coba ubah di Juliana Tamjid ini. Kita ubah namanya itu menjadi Rini. Klik simpan. Oke. Oke, nah di sini dia sudah berubah menjadi Rini. Oke, kemudian coba kita ubah lagi di bagian Aprilianan ini. Kita ubah semua. Oke. Aprilianan ini kita ganti jadi Juliana Tamjid. Hilang kita ganti dengan sudah dikembalikan. Andika Permata kita ganti dengan Odilia. Dan juga kita ganti dengan Odilia. Klik simpan. Oke. Oke, di sini sudah jadi, sudah dikembalikan Odilia. Oke, jadi untuk peminjaman, untuk fitur editnya sudah jadi. Oke, sekarang kita lanjut untuk tabel selanjutnya. Untuk update pinjam kita tutup. Setelah pinjam kita lanjut di penerbit. Oke. Kemudian di penerbit ini tinggal kita isi. Yang pertama itu di sini kita tambahkan dulu satu lagi di bagian atas ini kita tambahkan di sini. Nah, ini untuk ID penerbit. ID penerbit, kemudian ada nama, alamat, setelah alamat ada kota, email, setelah itu telepon status. Oke. Kemudian dari sini sampai sini kita hapus. Oke, kemudian di bagian sini kita tambahkan ini update penerbit. Set pertama itu ada nama. Oke, kemudian ada alamat, kota, email, telepon status. Email, telepon, telepon, email, kota, telepon, status. Oke. Kemudian tambah lagi setelah status ini ke belakang itu tinggal kita hapus dari sini sampai di belakang. Oke, di sini kita hapus. Di sini kita tambahkan ID penerbit. Oke. Dan kita maju lagi. Oke, seperti ini. Oke, kemudian di bagian beranda kita Ctrl F, kita cari update penerbit. Oke, yang ini
Nah, di sini kita tambahkan di bagian sini, yaitu input name-nya kita masukkan ID penerbit, kemudian tipenya kita masukkan hidden. Untuk value-nya kita ambil yang ini, kita ambil yang dari sini sampai sini, copy, tekan di dalam sini. Oke, sini kita tambahkan dulu tutup siko, dan di sini baru kita tambahkan di ini untuk ID penerbit. ID penerbit. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, sekarang coba kita testing, Ctrl S. Kita lihat di sini, kita refresh. Di penerbit kita ganti di sini, misalnya di violen ini kita ganti menjadi di sini kita ganti menjadi Lhasa, dan alamatnya itu kita ganti Jakarta. Kemudian kotanya juga kita ganti dengan Jakarta. Di sini kita ganti dengan Lhasa. Oke, kemudian di sini kita ganti tidak aktif. Kita klik simpan. Oke, di sini Lhasa, Jakarta tidak aktif. Oke, jadi untuk fitur edit di tabel penerbit juga sudah jadi. Oke, selanjutnya setelah di penerbit sudah selesai, kita tutup dulu untuk update penerbitnya di sini. Kita lanjut, setelah penerbit ada pengunjung. Oke, di sini kita tambahkan, di sini kita tambahkan dulu satu bagian atas untuk ID pengunjungnya. Kita copy, kita letakkan di sini, Ctrl F, Ctrl V. Di sini kita hapus. Di sini kita ganti dengan ID pengunjung. ID pengunjung. Kemudian ada nama, tempat lahir, nama, tempat lahir. Setelah tempat lahir, tanggal lahir. Kemudian ada alamat, jenis kelamin, alamat, kemudian jenis kelamin, ada email, telepon. Setelah telepon ada kategori dan password. Kategori password. Oke, seperti ini ada 9. Kemudian yang ini kita hapus. Oke, di sini kita ganti update pengunjung, tabel pengunjung. Oke, di sini set nama, kemudian tempat lahir. Setelah tempat lahir ada tanggal lahir. Ada alamat. Setelah alamat, jenis kelamin, email, telepon. Kita ganti ini, alamat, jenis kelamin, email, telepon. Setelah telepon, kategori. Oke, lanjut. Setelah kategori ada password. Oke, nah dari sini kita hapus sampai di belakang. Oke, sampai sini kita hapus yang ini. Oke, yang ini. Kemudian di sini kita tambahkan ID pengunjung. Where ID pengunjung. Oke. Where ID pengunjung, password, kategori, telepon, email, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, tempat lahir. Password, kategori, telepon, jenis email, jenis kelamin, alamat,
tanggal lahir, tempat lahir, nama. Sudah seperti ini. Sekarang di bagian beranda, di sini kita ganti pengunjung. Yang ini. Nah, di sini di bagian atas ini kita tambah lagi satu, tambahkan input dengan name-nya sama dengan ID pengunjung, kemudian tipe-nya kita masukkan ya tipe hidden, kemudian value-nya ini kita ambil dari sini sampai di sini. Copy, kita letakkan di dalam sini. Kemudian di sini tinggal kita ganti ID pengunjung. Seperti ini. Kemudian bahkan sini kita tambahkan dengan tutup siku. Sekarang sudah jadi, kita coba testing dulu. Ctrl S, kita coba testing, kita refresh. Di bagian pengunjung di sini kita edit. Di sini kita ganti, kita tambahkan ini nulis Poland. Kemudian kita ganti siku mana. Kemudian di sini juga alamatnya kita ganti dengan siku mana. Perempuan di sini Rini, mahasiswa ini kita ganti dengan dosen. Kita klik simpan. Di sini sudah jadi Rini Blistolen, siku mana, perempuan Rini, dosen. Jadi untuk tabel pengunjung untuk fitur editnya juga sudah jadi. Sekarang kita lanjut untuk tabel berikutnya. Untuk pengunjung ini kita tutup dulu. Setelah pengunjung ada penulis. Jadi penulis ini di bagian atas ini kita tambahkan lagi satu. Kita tambahkan, kita copy, letakkan di atas sini. Ininya kita hapus. Sini kita ganti dengan ID penulis. Kemudian di sini ada nama. Setelah nama ada tempat lahir. Kemudian ada tanggal lahir. Ada tempat tanggal lahir. Kemudian ada alamat email. Kemudian ada email. Kemudian ada telepon dan status. Terakhir status. Yang berininya ke bawah kita hapus saja. Nah, kemudian di sini update, kita tambahkan penulis. Set ada nama, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, alamat email, ini nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat. Kita lanjut. Alamat, email, telepon, status. Email, kemudian telepon sini, dan status. Email, telepon, dan status. Kemudian kita hapus yang dari sini. Kita hapus sampai belakang yang di bagian sebelum biar ini. Kita hapus. Dari sini kita ganti dengan ID pengunjung. ID penulis. Seperti ini. Kemudian di update penulis sudah, kita masuk ke beranda. Nah, beranda ini di sini kita ketik update penulis. Di sini kita tambahkan lagi satu. Di sini kita masukkan input dengan name-nya itu sama dengan ID penulis.
kemudian kita masukkan tipenya, dia tipe hidden, kemudian value-nya value copy dari sini sampai di sini, copy, letakkan di sini. Oke, di sini kita ganti dengan ID penulis. Oke, seperti ini. Oke, kemudian bagian belakang sini kita tambahkan tutup psiko seperti ini. Oke, sekarang coba kita testing. Kita lihat di browser, kita refresh. Oke, di penulis di sini kita edit di bagian ini. Justa ini kita ganti dengan, atau kita tambahkan tamjid. Oke, mukun, kemudian sini kita ganti dengan tidak aktif. Kita klik simpan. Oke. Nah, di sini Justa tamjid tidak aktif, sudah berhasil disimpan. Oke, jadi untuk tabel penulis juga, untuk fitur editnya juga sudah jadi. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Untuk update penulis kita tutup, kita lanjut. Setelah update penulis ada update profil. Oke, untuk update profil sini kita tambahkan lagi satu bagian atas, kita copy, kita letakkan di bagian bawah sini, kemudian ini kita hapus, ini kita isi dengan ID profil. Oke, kemudian ada nama perpustakaan, nama perpustakaan. Oke, kemudian di sini alamat, kemudian ada email, kemudian ada telepon. Setelah telepon ada URL, kemudian ada deskripsi. Setelah deskripsi ada kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan. Oke. Kemudian yang ini kita hapus. Oke. Kemudian di sini kita ganti dengan update profil. Set, masukkan nama perpustakaan. Oke, kemudian ada alamat, kemudian email, kemudian setelah email ada telepon, URL, kemudian URL, deskripsi, kemudian ada deskripsi. Setelah deskripsi ada kepala perpustakaan. Oke. Dan dari sini sampai di sini kita hapus. Sini kita masukkan ID profil. Where ID profil. Oke. Kepala perpustakaan where ID profil. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian setelah ini kita ke beranda di bagian update profil. Sini kita ganti dengan profil. Oke, nah di sini di bagian sini kita enter. Di sini kita tambahkan lagi satu input. Untuk name-nya kita masukkan ID profil, kemudian tipenya kita masukkan hidden. Untuk value-nya kita masukkan yang ini, tambahkan ini. Oke, copy, kita masukkan dalam sini. Nah, maaf, Ctrl Z, kita copy ulang sampai di sini.
letakkan dalam sini. Oke, sini kita ganti menjadi profil, kita ganti dengan ID profil. Oke, kemudian di belakang sini kita tambahkan tutup siku, dan bagian atas sini kita enter. Di sini kita ambil lagi, copy, letakkan di atas sini. Sini kita ganti dengan variabel p ID profil. Kemudian variabelnya di sini kita ganti dengan ID profil. Oke. Nah, sebelum itu di bagian update profil, URL-nya untuk URL ini kita ganti. Di sini dia tidak pakai filter. Saya hapus. Ini juga hapus. Oke, Ctrl S. Atau di sini kita ganti saja. Di sini kita tetap pakai filter saja. Filter. Tidak usah hapus filternya, kita tambahkan, dan belakang sini tutup kurung. Oke, Ctrl S. Coba kita jalankan di profil. Kita refresh dulu. Oke, kita refresh. Di sini coba kita ubah. Di sini kita masukkan HTTP tanda seperti ini. Di sini kita ganti dengan tes. Oke, kita klik simpan. Oke, kita refresh. Oke, jadi sini sudah jadi berubah seperti ini. Oke, jadi untuk profil juga sudah jadi untuk fitur editnya. Oke, di sini coba kita pakai ini dan kita klik simpan. Oke, di sini hilang. Kita coba pakai ini, simpan. Oke, jadi seperti ini. Coba di sini kita ganti, kita edit deskripsi tes 2, klik simpan. Oke. Nah, di sini sudah jadi seperti ini. Oke. Sekarang profil sudah, kita lanjut lagi. Update profil kita tutup. Di sini setelah profil ada update track. Oke, untuk update track ini di sini kita copy lagi dulu. Oke, kita copy satu, kita letakkan di atas sini. Di sini kita hapus untuk ininya. Dan di sini kita ganti dengan ID rack. Oke, setelah ID rack ada nama rack. Kemudian ada ID lemari. ID lemari. Oke, hanya ini saja. Kita hapus dari ini sampai variabel 3. Hapus. Oke. Kemudian di sini kita ganti update rack. Set, kita masukkan ada nama rack. Oke. Kemudian di sini kita masukkan ID lemari. Kemudian dari sini kita hapus. Oke, kita hapus sampai sini. Hapus. Sini kita masukkan ID rack. Where ID rack. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita ke beranda. Beranda ini kita cari ubah rack. Kita cari lagi up rack. Oke, di sini kita tambahkan di bagian atas sini satu lagi untuk parameternya. Oke, kita masukkan di sini input. Name-nya kita masukkan ID rack. Untuk tipenya kita masukkan hidden. Selanjutnya untuk value kita masukkan value-nya itu kita ambil ini script yang ini sampai di sini, copy, letakkan di sini. Oke, di
Sini kita ganti dengan ID rak. Oke, seperti ini. Oke, kemudian bagian belakang sini kita jangan lupa tambahkan tutup siku seperti ini. Oke, sekarang coba kita testing, Ctrl S, kita testing, kita jalankan, kita refresh dulu sini di rak. Nah, di sini coba kita ganti yang nomor 3 ini, raknya itu kita ganti dengan nomor 3. Kemudian kita klik simpan. Oke. Nah, di sini dia sudah berubah menjadi nomor 3. Yang nomor 3 ini kita ubah menjadi nomor 4. Coba klik simpan. Oke, di sini juga nomor raknya sudah berhasil diedit. Oke, jadi dari profil tadi sudah jadi semua. Admin, lemari, penulis, sampai di peminjaman tadi sudah jadi semua untuk fitur editnya. Jadi sudah selesai.